Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, aku share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di pagi hari. Jadi di video kali ini aku mau beres-beres dulu ya teman-teman. Ini tuh ada tisu yang bisa dicuci ulang itu loh teman-teman. Ini tadi tuh habis aku cuci, terus aku taruh di atas magicom biar agak keringan gitu ya, karena kan biasanya kalau di magicom itu kan panas, jadi ya udah aku taruh di situ aja gitu teman-teman. Terus ini aku mau ngeberesin semuanya di mana tuh, di lemari ya, karena ini tuh kan ada yang aku taruh di kolong dapur, ada yang aku taruh di lemari, dan karena nggak muat gitu ya teman-teman. Terus kalau kayak telenan gitu aku taruhnya di bawah ambalan gitu. Terus kalau sendok dulu tuh aku pakai tempat sendok yang ada 3 lubang itu loh teman-teman, yang modelnya terbuka gitu. Cuman kalau sekarang ini tuh aku pakai yang tertutup aja, aku taruh di food container di storage box. Jadi aku taruh sendok biar nggak dihinggapin cicak gitu ya, soalnya cicak di rumah aku tuh banyak dan dia tuh suka nempel di mana-mana gitu teman-teman. Jadi aku taruhnya di tempat yang tertutup aja. Oh ya teman-teman, sambil menemani aku berkegiatan di pagi hari, aku mau berbagi cerita aja ya, sekaligus kebiasaan sederhana yang sangat membantu menghemat pengeluaran dapur setiap hari ya. Jadi walaupun terlihat sepele, ternyata kebiasaan kecil di rumah bisa bikin uang belanja itu jauh lebih awet dan kebutuhan keluarga itu tetap terpenuhi dengan baik. Sekarang kan harga bahan pokok memang sering naik turun ya teman-teman. Kadang baru juga belanja beberapa hari kemudian stok dapur tuh udah mulai habis lagi. Belum lagi kalau belanja tanpa catatan ya, biasanya jadi banyak barang yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan itu ikut masuk ke keranjang gitu ya. Makanya sekarang aku tuh mulai belajar mengatur pengeluaran dapur dengan lebih rapi ya. Bukan berarti pelit ya, tapi lebih ke belajar menggunakan uang dengan bijak supaya kebutuhan rumah itu tetap aman sampai akhir bulan. Nah, hal pertama yang membantu adalah membuat daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau ke warung. Ini tuh benar-benar sederhana tapi efeknya besar banget. Jadi sebelum berangkat itu aku cek dulu ya teman-teman, stok yang masih ada di dapur. Misalnya bawang ternyata masih banyak, berarti kan nggak perlu ya beli lagi. Cabai masih cukup, minyak masih setengah botol, jadi fokus beli aja yang memang udah habis aja gitu ya. Kalau ini aku emang beli sayuran karena emang sayur mayur di tempat aku di kulkas sudah menipis, jadi aku belanja. Nah, dengan cara ini pengeluaran itu jadi lebih terkontrol ya, karena kita itu nggak asal ambil barang. Kadang kalau lihat banyak jajanan lucu atau promo, rasanya tuh pengen beli semuanya ya, padahal belum tentu dipakai. Aku juga mulai membiasakan memasak menu rumahan yang sederhana tapi tetap enak. Jadi nggak harus tiap hari itu menu mahal ya teman-teman. Kadang cukup tumis sayur, telur, tempe, tahu, atau sop sederhana gitu tuh udah cukup ya bikin keluarga itu makan dengan lahap gitu ya. Justru masakan rumahan itu biasanya lebih hemat dan lebih sehat ya teman-teman, karena kita itu kan tahu sendiri ya bahan-bahannya. Selain itu bumbu dapur juga bisa dipakai untuk beberapa menu sekaligus kan, jadi lebih irit. Kalau habis belanja sayur biasanya aku langsung cuci dan pilah ya supaya lebih awet. Sayur yang cepat layu dipisahkan dulu gitu ya untuk dimasak lebih awal. Jadi ada juga yang langsung aku simpen ke wadah food container biar kulkas itu lebih rapi dan sayurannya tahan lama ya. Ini aku baru masukin di kulkas. Percaya nggak teman-teman, dapur yang rapi ternyata bikin pengeluaran lebih hemat juga loh. Karena kita itu jadi gampang kan melihat stok yang masih ada gitu, jadi nggak kejadian beli barang yang sebenarnya itu masih tersedia di rumah. Kadang tanpa sadar kita itu suka beli bahan yang sama berkali-kali ya, cuma karena lupa stoknya masih ada di belakang kulkas, akhirnya malah menumpuk dan ujung-ujungnya itu kebuang, kan sayang ya. Makanya teman-teman, sekarang itu aku lebih suka menata isi kulkas dan lemari dapur ya, supaya lebih terlihat jelas ya, pokoknya serapi mungkin. Walaupun sederhana, kebiasaan ini tuh sangat membantu mengurangi pemborosan.
Selain itu aku juga mulai mengurangi jajan di luar terlalu sering ya teman-teman. Sesekali itu memang nggak masalah ya, apalagi kalau lagi capek dan ingin praktis. Tapi kalau setiap hari beli makanan di luar, pengeluaran itu bisa cepet sekali habis ya. Sekarang aku lebih memilih masak sendiri ya teman-teman, walaupun menu sederhana, kadang tuh cuma nasi hangat, sambal tempe goreng, dan sayur bening aja tuh menurut aku udah nikmat banget. Aku juga menyimpan stok makanan ya teman-teman, kayak frozen gitu, misalnya ada ayam yang udah di ungkep gitu buat cadangan saat lagi sibuk, jadi nggak perlu pesen makanan terus kan ya. Nah untuk bumbu dapur juga aku belajar membeli secukupnya aja. Dulu itu ya teman-teman sering banget tergoda beli banyak karena takut kehabisan, padahal belum tentu cepat dipakai ya. Sekarang aku tuh lebih memilih stok secukupnya aja supaya fresh dan tidak mubazir ya. Cara lain yang lumayan membantu yaitu memanfaatkan bahan yang ada di rumah ya teman-teman sebelum belanja lagi. Misalnya masih ada wortel, kol, dan telur, itu dibuat menu dari bahan itu dulu gitu ya. Jadi bahan makanan itu tidak terbuang sia-sia. Kadang kreativitas di dapur memang penting ya, bahan sederhana bisa jadi berbagai macam menu kalau kita itu mau mencoba gitu ya. Aku juga mulai membiasakan ya teman-teman membawa botol minum sendiri dan membuat cemilan di rumah. Kalau aku tuh lagi seneng bikin terang bulan itu loh teman-teman. Kelihatannya kecil ya, tapi kalau tiap hari beli minuman atau jajan sedikit demi sedikit tuh lama-lama jumlahnya juga lumayan juga ya teman-teman. Sekarang itu lebih sering ya bikin teh atau kopi atau es gitu ya sendiri di rumah. Makanya kemarin tuh aku beli kayak wadah es tapi yang silikon gitu loh teman-teman, jadi itu gampang mau bikin esnya gitu. Nah untuk kebutuhan dapur bulanan biasanya ya teman-teman aku pisahkan antara stok besar dan belanja harian. Jadi kebutuhan seperti beras, minyak, gula, sabun, atau mie instan itu dibeli untuk stok beberapa minggu ke depan ya supaya lebih hemat. Sedangkan sayur dan bahan segar biasanya tuh beli secukupnya ya supaya tetap fresh dan tidak cepat rusak gitu ya teman-teman. Nah buat yang juga lagi sedang belajar mengatur pengeluaran di rumah tangga, pokoknya semangat terus ya, karena mengurus rumah itu bukan pekerjaan mudah ya, tapi semua usaha kecil yang kita lakukan setiap hari itu pasti sangat berarti untuk keluarga ya teman-teman. Nah nggak terasa ya teman-teman, video aku udah mau berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa istirahat kalau capek ya teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.